You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini saya untuk menjawab permintaan dari teman-teman subscriber saya. Terima kasih ya untuk sudah mendukung, mensupport dari channel saya ini. Semoga bisa berkembang lebih baik. Jangan lupa yang mungkin nyasar ke sini ke channel saya, kalau suka silakan di like, kalau nggak suka silakan di komen kenapa nggak suka. Terus yang belum subscribe silakan di subscribe ya. Terus untuk yang nggak mau ketinggalan terhadap konten-konten saya, silakan klik loncengnya biar ada notifikasi setiap saya mengupload video saya. Nah, sekarang kita masuk ya ke temanya, ke intinya. Jadi kemarin waktu saya bikin konten mengenai kelebihan daripada pasukan resistensi, jadi ada teman yang minta untuk Bang, gimana Bang untuk bangunan apa saja yang selalu digunakan. Nah, jadi saya mulai. Tetapi sebelum kita mulai, saya mau menjelaskan dulu. Jadi ada kemarin pertanyaan, Bang kok bisa dua? Maksudnya untuk upgrade pasukan sama bangunannya kok bisa berjalan sama-sama? Kalau normalnya kan cuma satu, salah satu. Entah pasukannya di-upgrade atau bangunannya yang di-upgrade. Nah, kenapa saya punya dua? Di sini kelihatan dua ya, ini satu, ini dua. Nah, itu saya belinya di sini. Kalau mau beli, kita beli. Ini kita ke toko, terus kita beli paket hemat. Nah, paket hemat ini namanya paket hemat. Paket hemat ini di situ meningkatkan untuk dua upgrade dalam satu kali jalan ya, dalam arti satu untuk pasukan, satu untuk bangunan. Nah, terus kemudian dalam perang, kenapa saya selalu mengetahui map atau peta apa yang digunakan dalam perang ini? Kalau dia gunakannya darat, berarti nggak masalah. Kita bisa cari-cari inilah seperti biasa, perang-perang biasa. Tapi kalau ada lautnya, nah itu yang jadi masalah. Jadi keuntungan daripada paket pemula ini, kita bisa melihat atau mengetahui map atau peta sebelum perang dimulai. Nah, biar kalau ada daratnya terus ada lautnya, kita bisa tempati konstruksinya itu di sebelah mana. Kalau ada lautannya, kita harus tempati konstruksi atau bangun konstruksinya harus dekat dengan laut. Perhatikan ya, kalau ada lautnya, kita bangun konstruksi harus dekat dengan laut. Kenapa harus dekat dengan laut? Biar kita bisa bangun galangan kapal tanpa kita membangun konstruksi yang kedua. Jadi kita bisa menghemat daya. Terus kemudian kita kembali ke bengkel. Jadi di bengkel ini, di sini kita bisa melihat ada bangunan-bangunan. Nah, kemarin saya sudah mereview atau sudah menjelaskan mengenai kelebihan dan keuntungan daripada pasukan resistensia. Sekarang saya mau buat mengenai bangunan-bangunan apa saja yang saya sering gunakan, dan bangunan-bangunan apa yang selalu musuh menggunakan pasukan apa, kita harus menggunakan apa gitu ya. Jadi seperti biasa, kita bangun konstruksi yang pertama ya, terus yang kedua, saya nggak pernah bangun yang lain. Karena apa? Setelah konstruksi jadi, saya nggak pernah mau bangun yang lain karena kita bisa ketinggalan start. Yang saya bangun setelah konstruksi jadi barak. Setelah barak jadi atau sementara baraknya berjalan, sementara dibangun, kita langsung secepat mungkin kita bangun pembangkit listrik. Nah, di situ kan daya kita drop. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita bangun barak, setelah barak satu jadi, terus kita bangun pembangkit listrik, kita bangun barak yang kedua. Saya menggunakan dua barak saja, nggak perlu banyak-banyak. Nah, setelah baraknya duanya udah jadi, udah selesai, sementara dalam proses pelatihan infanteri, kita pakai pemacu infanteri. Nah, di sini biasa sebelum perang kita membeli pemacu. Nah, saya cuman hanya menggunakan pemacu infanteri. Nah, di sini
Di sini pemacu infanteri. Yang lain-lainnya itu kebanyakan bonus. Nah, pemacu atau pelatihan infanteri. Jadi kecepatannya untuk melatih infanteri lebih cepat. Nah, terus kemudian setelah barak kedua sementara dibangun atau sudah jadi, kita harus bangun pabrik tank. Kenapa harus bangun pabrik tank? Ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada fortress atau serangan awal dari musuh. Kalau kita hanya cuma mengandalkan infanteri, terus sudah ada fortressnya lawan, maka hancur kita. Pertahanan kita nggak ada. Jadi, barak udah selesai, pembangkit listrik sudah selesai, pusat sumber daya sudah bangun, udah selesai, kita bangun pabrik tank. Terus, kita secepat mungkin, yang tadi yang saya ngomong ya, kumpulin kontainer itu secepat mungkin biar daya kita banyak, biar kita bisa mengupgrade bangunan-bangunan yang penting yang diutamakan. Nah, yang diutamakan itu adalah pabrik tank. Jadi setelah pabrik tanknya udah jadi, jangan dulu bikin Coyote, karena Coyote banyak kelemahannya. Langsung tingkatkan atau upgrade ke level 2 biar dapat Armadillo. Nah, gitu ya. Jadi setelah armadillo-nya udah selesai, udah siap, terus pertahanan kita udah bagus. Jangan kita diam aja. Kita bangun lagi pembangkit listrik, kita bangun lagi sumber daya. Kalau memang listriknya kita masih banyak, masih mampu, karena di sini sumber daya, di sini energi yang dia pakai, konsumsi energi 40. Jadi kalau kita hitung, oh energi kita ada 250, terus yang terpakai cuma hanya 210. Berarti kalau bangun sumber daya masih ada 40. Pas 210 tambah 40 berarti 250. Berarti kita ndak usah bangun lagi pembangkit listrik. Tapi kita bangun secepat mungkin, kita bangun sumber daya. Kenapa harus bangun sumber daya? Biar produksi daya kita makin cepat. Jadi kalau produksi sumber daya kita cepat, otomatis penghasilan daya kita cepat, dan juga kita bisa membangun pasukan yang bagus-bagus atau memproduksi pasukan yang lain gitu ya. Nah, setelah barak level 2 udah jadi, pembangkit sumber daya udah siap, terus pasokan listrik kita udah stabil, pembangkit listriknya bagus, dalam arti tidak drop, tidak lemah listriknya, kita bangun lagi pertahanan. Nah, untuk antisipasi, seperti konten-konten saya sebelumnya, untuk antisipasi serangan dari awal dari musuh, karena kebanyakan itu, memang sih yang teman-teman selalu permintaan untuk, Bang, kalau tangani infanteri, musuh full infanteri gimana Bang? Atau cara menghadapi lawan yang dapatnya dia mainnya full infanteri gitu. Emang, kalau pemain-pemain yang dia pakai pemacunya cepat, dia mau buru-buru atau mau kejar, jangan sampai kita nyerang duluan, dia akan selalu membangun infanteri, dan dia akan mau menyerang secara serempak atau secara bersamaan, sehingga kita punya pertahanannya kacau, pertahanan kita lemah. Jadi udah bangun semua, pabrik tank kita level 2, pembangkit listrik, sumber daya, terus listriknya stabil, ndak ada perubahan, ndak ada kekurangan atau ndak drop. Kita bangun selanjutnya adalah menara sniper, minimal menara sniper. Kenapa saya gunakan menara sniper? Karena satu, harganya murah, hanya 170. Terus kemudian untuk dia tembak atau membunuh atau mengkill infanterinya musuh, infanterinya lawan, itu sangat-sangat efisien daripada menara meriam. Kalau menara meriam dia efisiennya terhadap tank. Tapi kalau menara sniper yang selalu saya gunakan, dia lebih efisien membunuh atau mengkill infanteri lawan. Jadi kalau pasukan atau dapat lawannya dia main infanteri, jangan panik. Kita bangun aja menara sniper, terus kita produksi infanteri kita sama armadillo kita untuk untuk bertahan ya. Jadi nggak perlu panik-panik amat. Nah, setelah itu, setelah semuanya sudah selesai, kita lihat dulu pasukan lawan dia gunakan apa. Kalau memang dia hanya main infanteri, ndak usah bangun-bangun yang lain, ndak usah bangun-bangun pertahanan yang lain seperti menara
eh, seperti menara meriam, terus menara anti udara. Nggak usah, karena kita akan buang-buang sumber daya kita. Kita cukup bangun aja, kita cukup produksi infanteri, terus armadillo, terus kita bangun menara sniper. Cukup itu. Tapi kalau serangannya udah mulai kendor atau intensitas serangannya udah mulai rendah, nah kita kita pantau markas lawan. Biasa coba kalau lihat dari konten-konten saya selalu masuk. Berapa menit masuk lagi infanteri untuk memantau pasukan apa yang dia gunakan. Atau kalau memang infanteri yang nggak bisa masuk, pakai 4 atau 5 armadillo untuk bisa tembus pertahanannya lawan, biar tahu dia gunakan pasukan apa. Nah, kalau pasukannya dia mainnya full infanteri, nah seperti tadi ya, bangun menara sniper. Tapi kalau dia mainnya tank atau hammer, kita bisa bangun menara meriam. Tapi kalau saya menara meriam ini jarak tembaknya dekat. Jadi cuman cukup 1 atau 2 aja udah cukup. Tapi paling bagus kita biasanya itu kalau hammernya lawan, dia main itu dia terobos. Hammernya lawan dia gaya mainnya seperti kalau saya main armadillo. Dia pancing sebelah tapi dia masuknya lewat jalur sebelah. Contoh dia pancingnya dari arah kanan. Nah, dia masuknya full lewat kiri. Nah, karena saya tahu dia pasti tahu saya akan cover bagian kanan. Nah, masuklah pasukan kiri. Jadi dia masuk itu langsung tembus ke pusat pertahanan kita. Jadi menara sniper kita jangan bangun di depan bangunan. Kita harus bangun menara sniper di tengah-tengah bangunan. Jadi kalau teman-teman yang mau lihat cara bangun menara sniper saya, silakan lihat konten-konten saya. Di situ ada saya jelaskan bagaimana atau di mana tempati atau membangun menara sniper biar tidak ditembak lawan. Nah, kalau terus kemudian kalau musuhnya dia mainnya kombinasi, ada pasukan daratnya, terus ada pasukan udaranya. Nah, kalau memang kita punya uang atau dayanya kita terbatas, belum bisa beli menara udara, menara anti udara, kita bangun aja ini. Kita bangun pabrik lanjutan. Dari pabrik lanjutan ini, kita bangun porcupin. Nah, bangun porcupin. Nah, porcupin yang kayak konten saya kemarin, porcupin keunggulannya apa, gitu ya. Jadi, kita selingi. Kita bangun porcupin, nah kita kumpulin duit, kita bangun pertahanan anti udara, menara anti udara ya. Nah, terus kemudian kita kalau dapat map atau petanya ada lautannya. Nah, kalau ada lautannya beda lagi caranya. Kalau ada lautannya di awal perang atau di awal kita masuk ke perang sudah ada markas pusat level 1. Nah, kita wajib bangun konstruksi. Setelah bangun konstruksi, kita bangun barak. Nah, itu prosesnya sama. Tapi setelah pabrik tank kita udah level 2, kita bangun langsung kita upgrade markas pusat ini ke level 2. Kenapa harus ke level 2? Karena kalau ada map atau petanya menggunakan laut, kita punya markas pusatnya kalau cuma hanya tingkat 1, kita nggak bakalan punya galangan kapal. Kita nggak punya galangan kapal. Nah, jadi kita harus mengupgrade markas pusat. Kita harus mengupgrade markas pusat ke tingkat 2 supaya bisa membangun galangan kapal di laut. Jadi yang tadi yang saya ngomong ya, kita beli paling kalau buat saya sih saya menganjurkan atau merekomendasi untuk beli paket pemula. Biar kita bisa tahu ini map apa yang digunakan, terus apakah cuma hanya daratan. Kalau daratan ya nggak masalah, kita nggak bangun galangan kapal. Tapi kalau ada lautannya, coba lihat konten-konten saya. Setiap konstruksi yang saya bangun kalau ada
kalau mapnya ada kapal, letak pembangunan konstruksinya itu tidak jauh daripada lautan atau pantai. Nah, jadi kalau ada mapnya ada lautan, kita bangun markas pusatnya langsung ke tingkat 2 karena kita mau bangun galangan kapal. Kalau tingkat 1 markas pusat kita nggak bakalan punya galangan kapal. Ya, terus kemudian gini, kalau map ada lautan terus ada daratan, kebanyakan itu sumber daya atau kontainer sumber dayanya itu lebih banyak di laut daripada di darat. Makanya kita harus secepat mungkin membangun galangan kapal. Terus kemudian kita memproduksi kapal tingkat 1 dulu. Nah, kapal tingkat 1 itu namanya Kaiman. Kaiman ini adalah kapal tingkat 1. Nah, terus kemudian setelah sumber daya di lautnya udah dikumpulin, terus kita lihat lagi apakah musuh dia bangun galangan kapal atau tidak. Kalau dia bangun galangan kapal, kita harus bangun ini pertahanan laut. Nah, sistem pertahanan laut. Jadi gitu ya. Jadi terus ini sistem pertahanan laut ini ada 2 keunggulannya. Iya, ada 2. Dia bisa tembak di tembak di laut, terus juga dia bisa tembak di darat. Nah, kita lihat ya. Ini untuk peluncur torpedonya. Torpedonya ini untuk kapal. Dia anti kapal atau dalam arti dia penghancur kapal. Nah, terus meriam anti pesawat. Nah, ini peluncurnya ini. Nah, dia bisa tembak di udara juga. Nah, terus kemudian apa lagi ya? Oh ya, ini ada tembok. Nah, tembok ini sebenarnya bisa digunakan, bisa juga tidak, tergantung daripada bentuk peta atau bentuk lokasi yang kita sedang perang ya. Kalau memang lokasinya luas, nggak usah bangun-bangun tembok karena akan buang-buang daya. Tapi kalau memang posisi base-nya kita sama di peta itu dia sempit, ya saya rekomendasikan untuk kita bangun tembok untuk mengantisipasi serangan dari lawan, karena lawan pasti akan tembak-tembok dulu baru dia bisa masuk ke pertahanan kita ya. Terus apa lagi? Oh iya, ini pabrik pesawat, landasan udara. Nah, jadi kalau semuanya udah siap, terus kita udah bangun markas pusat kita ke level 3, terus pertahanan kita udah bagus. Nah, kalau kita nggak bisa tembus pertahanannya lawan dengan pasukan darat, dalam arti menggunakan armadillo atau maupun infanteri, ataupun menggunakan jaguar, kita produksi atau kita bangun pabrik pesawat. Nah, dari pabrik pesawat itu barulah kita bikin landasan udara. Nah, pabrik pesawat itu kita upgrade ke level 2. Nah, barulah kita bangun landasan udara. Nah, jadi kalau buat saya untuk menyerang pakai pesawat, nah sebenarnya itu bagus. Tapi kalau saya lebih bagusnya gunakan pesawat itu untuk sistem bertahan. Kalau dia menggunakan pasukan darat atau dia menggunakan Zeus. Nah, itu kalau teman-teman yang kemarin minta, "Bang, gimana Bang kalau caranya musuh menggunakan Zeus sedangkan kita belum apa-apa?" Nah, gitu Bang. Jadi kita harus kombinasikan. Yang kayak kemarin yang saya bilang ya, infanteri, grenadier, armadillo sama pesawat. Itu aja. Nggak usah banyak-banyak karena otomatis Zeus biaya produksinya besar, sedangkan kita cuma seberapa. Armadillo kita berapa, terus infanteri kita harganya berapa,
terus Grenadier kita harganya berapa, kan tidak seimbang sama bangunannya lawan ya. Jadi kita keuntungannya di situ. Kita nggak usah panik kalau dia gunakan itu full Zeus, kita nggak usah panik. Kita tenang-tenang aja di base, kita bangun pertahanan kita bangun pasukan kita. Nah, kita sistem bertahan aja dulu. Sementara sistem bertahan itu kita pantau dia terus, apakah dia benar-benar menggunakan full Zeus tanpa serangan udara. Nah, itulah kesempatan kita untuk menyerang balik. Bagi teman-teman yang belum jelas dengan penjelasan saya hari ini mengenai bangunan-bangunan ini, silakan di komen ya Bang ya, kurang jelasnya di mana, mungkin biar saya bisa lebih menjelaskan lagi, lebih mendetail. Terus kemudian mungkin kalau secara ngomong gini mungkin masih bingung, silakan Abang lihat kembali di konten-konten saya, atau teman-teman silakan lihat kembali di konten-konten saya. Mungkin di situ bisa lebih jelas. Jadi yang teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang nyasar ke channel saya, silakan di like, terus di share. Kalau memang tidak suka silakan di komentar. Bagi yang belum subscribe silakan di subscribe. Jangan lupa juga klik loncengnya biar setiap video yang saya upload bisa ada notifikasi. Jadi begitu dulu ya buat saudara-saudaraku. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan dari saya ngomong, mungkin ada yang tersinggung atau gimana, silakan saya mohon maaf ya, karena kesalahan itu wajar dari seorang manusia. Jadi begitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.